Oke, di sini kita akan bahas soal seputaran asam basa dan stoikiometrinya gitu. Nah, di sini nomor 10, sebutkan fungsi setiap spesies sebagai asam atau sebagai basa pada reaksi asam basa berikut. Nah, jadi untuk menjawab soal nomor 10, untuk mengetahui setiap spesies ini apakah dia berperan sebagai asam atau basa, kita gunakan konsep dari teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, jadi untuk teori asam basa Bronsted-Lowry ini kan dia kan menggunakan konsep asam basa konjugasi. Nah, di mana untuk teori asam basa Bronsted-Lowry ini dia itu menggunakan konsep dari proton. Nah, konsep proton yang dimaksudkan di sini itu ialah untuk ion H+. Nah, jadi menurut Bronsted-Lowry, asam itu berarti senyawa yang memberikan gitu. Jadi senyawa yang memberikan H+ atau proton itu disebut sebagai asam. Sedangkan untuk basa berarti senyawa yang menerima H+. Kemudian ada juga asam konjugasi. Nah, kalau misalkan untuk asam konjugasi berarti dia itu kelebihan senyawa yang nantinya itu kayak dia mengalami kelebihan atau penambahan kelebihan H+ gitu. Sedangkan untuk basa konjugasi berarti dia itu kekurangan. Dia itu akan kekurangan proton atau H+-nya. Nah, untuk senyawa yang berperan sebagai asam, dia itu biasanya berpasangan dengan basa konjugasi. Kemudian untuk basa berarti dia itu nantinya akan berpasangan dengan asam konjugasi. Oke. Nah, berarti untuk soal yang bagian A, di sini kan NH3 ditambah H2O menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, untuk cara gampangnya itu kita fokus di yang bagian reaktan, di reaksi yang bagian kiri. Nah, karena asam ini berdasarkan definisinya, asam itu ialah dia yang memberikan ion H+. Nah, berarti kita lihat di antara NH3 dan H2O yang mengalami perubahan atau yang mengalami kenaikan ion H+ itu terdapat pada NH4+. Berarti NH4+ ini dia kan pasangannya dengan NH3 ini. Nah, berarti karena NH3 ini dia yang mengalami kenaikan, berarti otomatis dia mengalami kenaikan karena si H2O ini yang memberikan proton H+-nya kepada NH3. Berarti H2O ini dia berperan sebagai asam. Nah, kemudian karena H2O berperan sebagai asam, berarti NH3 ini dia berperan sebagai basa. Dan basa ini kan temannya itu berpasangan dengan asam konjugasi, sehingga NH4+ ialah asam konjugasi dan OH- ini berarti otomatis ialah basa konjugasi gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat, jadi intinya tinggal lihat aja H2O ini kan dia di sini hanya ada 2. Terus di sisa bagian kanan yang semulanya hanya ada 2 itu sisa 1. Nah, berarti kan otomatis H2O ini dia yang memberikan ion H+-nya, sehingga H2O berperan sebagai asam karena dia yang memberikan ion H+. Kemudian karena NH3 itu dia yang menerima ion H+ yang tadi, sehingga dia itu berperan sebagai basa, sehingga NH3 yang tadi yang semulanya cuma hanya 3, di sini protonnya itu menjadi 4, jadi NH4+ gitu. Nah, di sini kan berdasarkan definisinya yang tadi juga, asam konjugasi itu dia yang kelebihan H+. Nah, maka di sini udah kelebihan. Terus untuk OH- dia itu basa konjugasi karena dia itu kekurangan H+ dari H2O yang tadi, kayak gitu. Nah, ini aku jawab yang E lagi, nanti teman-teman yang mengerjakan soal selanjutnya yang lain ya. Nah, untuk yang E ini CH3NH2 ditambah HCl menghasilkan CH3NH3+ ditambah dengan Cl-. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa yang mengalami perubahan yang paling menonjol itu ya, kita lihat di sini. Di sini ada HCl. HCl itu memiliki
ion H+ atau memiliki proton. Nah, kemudian karena dia memberikan ion H+ atau dia memberikan satu proton dia ini kepada CH3NH2, sehingga yang semulanya itu ada HCl, jadinya itu cuman sisa Cl-. Itu. Nah, karena HCl dia yang memberikan H+, berarti dia itu disebut sebagai asam. Kemudian CH3NH2 kan dia kan yang menerima HCl, berarti dia itu disebut sebagai basa. Nah, basa itu kan temanannya dengan asam konjugasi. Nah, berarti di sini CH3NH3+ itu yang asam konjugasi, karena semula protonnya cuman CH3NH2, senyawanya cuman CH3NH2, sekarang dia mengalami penambahan satu proton menjadi CH3NH3+. Nah, kemudian berarti yang berperan sebagai basa konjugasi atau yang kekurangan ion H+ itu ialah si Cl-. Berarti di sini basa konjugasi. Nah, berarti untuk pasangannya basa dengan asam konjugasi, asam dengan basa konjugasi. Kayak gini juga tadi, basa dengan asam konjugasi, yang ini asam dengan basa konjugasi. Kayak gitu. Oke, ini untuk B, C, dan E. Teman-teman bisa menyelesaikannya sendiri gunakan konsep yang tadi aja yang barusan aku jelasin. Oke, kemudian kita lanjut ke nomor 11. Sebentar. Copy. Oke. Ini nomor 11, gas hidrogen. Nih. Gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi logam seng dengan asam sulfat encer. Untuk membuat 11,2 liter gas hidrogen pada kondisi 2 atm dan 0 derajat Celcius, berapa gram seng yang diperlukan? Nah, berarti kita harus mengetahui persamaan reaksi ini dulu gitu. Ini kan cuman kayak gunakan konsep mol aja sih untuk menyelesaikan soal kayak gini. Dan di sini kan gas hidrogen dapat dibuat dari reaksi logam seng. Berarti logam seng itu kan Zn direaksikan dengan asam sulfat encer. Berarti ditambahkan H2SO4 nantinya akan menghasilkan ZnSO4, pastinya ditambahkan dengan gas hidrogen. Nah, H2 ini gas. Kemudian yang diketahui di sini yaitu 11,2 liter dari gas hidrogen pada kondisi 2 atm dan 0 derajat Celcius. Nah, di sini ARZN-nya diketahui, AR-nya sama dengan 65 gram per mol. Oke, berarti untuk menjawab soal kayak gini ada dua kondisi, tiga sih sebenarnya. Jadi kondisi yang pertama, kalau misalnya gas hidrogen ini dia diketahui dalam kondisi 0 derajat Celcius dan 1 atm, maka kita gunakan mol pada keadaan STP, standar temperature pressure. Kalau misalkan keadaan gas hidrogen ini dia diketahui dalam kondisi 25 derajat Celcius dan 1 atm, maka kita gunakan rumus yang molnya itu dalam keadaan RTP, room temperature pressure. Nah, di mana berarti untuk menghitung mol dalam keadaan STP yaitu mol akan sama dengan volume per 22,4 mol per liter. Kemudian untuk RTP berarti mol akan sama dengan volume per 24 gitu. Nah, kemudian untuk yang ketiga di soal ini kan dia tidak diketahui 0 derajat Celcius dan 1 atm, tetapi dia itu diketahuinya 2 atm dan 0 derajat Celcius, sehingga di sini kita tulis 0 derajat Celcius 2 atm. Nah, maka untuk menggunakan mol ini kan mol untuk mencari mol ini maka kita gunakan rumus persamaan umum gas ideal, yaitu PV sama dengan nRT. Oke, berarti di sini untuk menghitung berdasarkan rumus yang ini, berarti untuk menghitung molnya akan sama dengan PV dibagi RT. Nah, P ini ialah tekanan dalam satuan atm, kemudian V ini ialah volume dalam satuan liter, sudah diketahui. R-nya ini ialah tetapan gas ideal,
tetapan gas ideal itu kan sama dengan 0,082. Kemudian T-nya akan sama dengan satuannya itu kalau misalnya derajat Celcius, nanti kita ubah ke satuan Kelvin gitu. Oke. Nah, berarti karena yang ditanyakan di sini kan berapa gram seng yang diperlukan. Nah, berarti dari penjelasan yang tadi kita dapat simpulkan bahwa jika kita mengetahui mol dari hidrogen, otomatis kita akan mengetahui mol dari si zat N. Nah, oke, kita gunakan konsep koefisien aja. Mol sama dengan koefisien, perbandingan koefisien, sehingga nanti kita akan mengetahui mol zat N, dan dari mol zat N ini kita akan mengetahui massa dari seng. Oke. Nah, sehingga mari kita mencari mol dari H2 dulu. Oke, di sini mol dari di sini aja ya, berarti mol dari H2 akan sama dengan PV. P-nya itu ialah 2 atm, kemudian dikali V-nya itu 11,2 liter, dibagi dengan R-nya itu 0,082, dikali dengan T. T di sini kan dalam satuan derajat Celcius sama dengan 0 derajat Celcius, sehingga kita ubah ke Kelvin. 0 derajat Celcius ditambah dengan 273 nanti sama dengan 273 Kelvin. Sehingga di sini dikali dengan 273, hasilnya akan sama dengan berapa? Coba cari. 2 kali 11,2 dapatnya 22,4 kan? 2,4. Kemudian 0,082 dikali 273 akan sama dengan 22,386. Oke. Coba kita bagi 22,4 bagi 2, 2,386. Oke, hasilnya sama dengan 1,0006 mol. Oke, ini mol dari H2. Oke, berarti mol H2-nya segini. Kemudian kita gunakan perbandingan koefisien dan mol untuk mendapatkan mol dari zat N. Nah, di sini untuk memastikannya kita harus mengecek apakah persamaan reaksi ini udah setara atau belum. Di sini zat N 1 atom, zat N1 hanya 2, SO4 1 kali, SO4 1 kali juga. Oke. Persamaan reaksinya udah setara, berarti otomatis mol H2 akan sama dengan mol zat N, karena kan misalnya nih mol H2 kan dapatnya di sini ya 1,006. Berarti untuk mendapatkan mol zat N didapat dari koefisien yang ditanya, yaitu koefisien zat N. Berarti aku tulis aja deh, koef zat N per koef diketahui. Koef yang diketahui di sini kan koef dari H2 dikalikan dengan mol yang diketahui, berarti dikalikan dengan mol H2, maka akan sama dengan koefisien zat N di sini kan 1, koefisien H2 juga 1 dikali mol H2 1,006. Nah, berarti ya otomatis mol zat N ini akan sama dengan 1,006 mol. Ya udah, berarti kita udah dapat mol dari zat N sekian, segini kan. Langsung aja kita mencari massa dari zat N. Nah, massa dari zat N itu kan mol zat N dikali dengan AR dari zat N. Zat N ini kan unsur, berarti dikalikan dengan AR-nya. Nah, mol zat N-nya itu yang tadi kita dapat 1,006, mol dikalikan dengan AR zat N-nya yaitu 65 gram per mol. Oke, molnya habis, sisa gram. Nah, nanti akan dapat tuh massa dari zat N-nya. 1,006 dikali 65 dapatnya 65,04 pastinya ya, 65,04 gram. Oke, ya udah, ini jawaban massa zat N atau massa gram seng yang diperlukan sebesar 65,04 gram. Ini untuk penyelesaian nomor 11. Kita lanjut ke nomor 12.
Oke, nomor 10 tadi udah, nomor 11 udah, sekarang nomor 12. Nah, nomor 12 ini suatu larutan BaOH 2 kali barium hidroksida mempunyai pH-nya sama dengan 13. Berapa mililiter larutan HCl 0,1 molar harus dicampurkan dengan 100 mililiter larutan BaOH 2 kali itu supaya pH-nya menjadi 12. Nah, ini kalau nomor 12 udah dikaitkan dengan konsep pH ya, derajat keasaman. Berarti kita lihat bahwa di sini BaOH 2 kali ini kan dia kan merupakan basa kan. Berarti basa itu dia kan identik dengan OH- ya kan. Sedangkan asam itu kan dia identiknya itu dengan H+. Nah, karena BaOH 2 kali ini yang diketahuinya yaitu pH-nya sama dengan 13, berarti pH itu kan sama dengan minus log H+, ya kan. Berarti konsentrasi H+-nya ini kan nanti akan sama dengan konsentrasi H+, berarti otomatis akan sama dengan 10 pangkat minus 13, oke? Karena kan minus log 10 pangkat minus 13 itu akan sama dengan 13, sehingga konsentrasi H+-nya itu akan sama dengan 10 pangkat minus 13. Nah, karena pH-nya 13, konsentrasinya juga kayak gini, konsentrasi H+-nya 10 pangkat minus 13, sehingga untuk mendapatkan pOH-nya, karena ini kan bahasa nih BaOH 2 kali kan. Nah, aku tulis ulang ya di sini. pH-nya sama dengan 13, berarti intinya kan pH ditambah pOH itu sama dengan jumlahnya kan 14 nih. Berarti karena pH-nya 13, otomatis pOH-nya sama dengan 1. Sehingga kalau dijumlahkan nanti dapatnya 14. Oke. Nah, berarti karena pOH-nya sama dengan 1, kita gunakan konsep yang sama kayak tadi yang ini. Karena pOH-nya sama dengan 1, berarti otomatis konsentrasi OH-nya itu akan sama dengan 10 pangkat minus 1. Yang ini 10 pangkat minus pOH-nya. 10 pangkat minus konsentrasi H+-nya gitu, 10 pangkat minus 13. Nah, berarti kita udah dapat konsentrasi OH-nya itu sebesar 10 pangkat minus 1. Kemudian yang tadi OH- ini kan punya si BaOH 2 kali kan. Ini aku lanjut ke sini. Berarti BaOH 2 kali dia itu kan reaksinya nanti akan menghasilkan Ba2 plus ditambah 2 OH-. Nah, BaOH 2 kalinya itu karena konsentrasi OH-nya di sini ialah 10 pangkat minus 1, ya kan, konsentrasinya 10 pangkat minus 1, berarti untuk mengetahui konsentrasi dari si BaOH 2 kali, berarti kan kita bisa gunakan perbandingan koefisien juga kan. Nah, berarti BaOH 2 kali dia akan koefisiennya 1, berarti dibagi dengan koefisien OH-nya itu 2, dikali dengan 10 pangkat minus 1. Nah, dikali dengan konsentrasi OH-nya kan 10 pangkat minus 1. Nah, nanti akan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 2 molar gitu. Kemudian setelah kita mengetahui konsentrasi dari BaOH 2 kalinya, kita mencari mol dari BaOH 2 kali. Nah, molnya berarti didapat dari mol kali volume. Nah, molarnya itu kan sama dengan 0,05, 5 kali 10 pangkat minus 2 kan 0,05, dikali dengan volumenya. Volume dari yang dicampurkan ini kan akan sama dengan 100 ml nih yang ini. Ya udah, berarti dikalikan dengan 100, berarti otomatis akan sama dengan 5 milimol. Nah, mengapa milimol? Karena kan yang tadi di sini 0,05 ini satuannya molar, kemudian 100 ini kan mililiter, berarti mililiter sama molar itu nanti dapatnya, jika dikalikan dapatnya 5 milimol gitu. Kemudian berarti
reaksi yang akan terjadi. Intinya kalau misalnya kita udah tahu mol dari BaOH 2 kali volumenya, berarti kita itu udah bisa langsung ke persamaan reaksinya gitu. Nah, persamaan reaksinya itu kan di sini BaOH 2 kali ditambahkan dengan 2HCl nantinya akan menghasilkan BaCl2 ditambah 2H2O. Nah, di sini kita gunakan konsep MRS kayak biasa, MRS. Nah, mula-mula si BaOH 2 kali ini kan konsentrasi yang didapatkan tadi 5 mmol. Sini 5 mmol. Kemudian HCl-nya. Nah, HCl di sini kan hanya konsentrasinya aja yang diketahui sebesar 0,1 molar. Nah, sedangkan di sini kita mau buat reaksi pembatasnya. Berarti kita misalkan volume HCl yang terpakai itu sebesar X. Berarti di sini tulis misal volume HCl akan sama dengan X, berarti mol dari HCl itu kan didapat dari molar dikali volume. Berarti molarnya itu 0,1 dikalikan dengan X. Nih. Oke, jadi 0,1x. Nah, berarti di sini 0,1x. Kemudian BaCl2 kali dan 2H2O-nya kan karena produk berarti mula-mula belum terbentuk sehingga strip. Nah, untuk di bagian reaksi yang R, berarti di sini juga 0,1x. Reaksi pembatasnya itu pasti di HCl karena di sini kan koefisiennya 2. Kemudian karena di sininya 0,1x, berarti untuk mendapatkan milimol dari BaOH 2 kali berarti 1/2 dikalikan dengan 0,1x berarti sama dengan 0,05x. Oke, kemudian di sini pastinya juga 0,05x karena koefisien dari BaCl2 1, untuk koefisien dari H2O kan 2 nih, berarti sama dengan HCl, berarti akan sama dengan 0,1x. Nah, 5 mmol dikurang 0,05x berarti jadinya 5 kurang 0,05x. Kemudian untuk yang ini kan habis 0,1x kurang 0,1x habis 0,05x, ini 0,1x. Nah, berarti di sini kita lihat bahwa mol yang bereaksi sisanya yaitu terdapat pada si BaOH 2 kali, yaitu 5 kurang 0,05x. Berarti untuk menghitung konsentrasi BaOH 2 kali yang akan dicampurkan untuk mendapatkan pH-nya yang menjadi 12 ini, yaitu ya di sini kita lanjutnya di mana ya? Sini deh, aku lanjut di sini ya. Berarti konsentrasi BaOH 2 kali akan sama dengan milimol sisa dari BaOH 2 kali dibagi dengan volume totalnya. Nah, milimol sisanya di sini kan 5 kurang 0,05x berarti dibagi dengan V totalnya. V totalnya itu kan yang tadi volume dari BaOH 2 kalinya kan 100 mili. Kemudian volume dari HCl yang tadi kan X, berarti volume totalnya 100 ditambah X. Nah, ini untuk konsentrasi BaOH 2 kalinya. Kemudian sebentar, lanjut di sini ya. Nah, dari yang ini kan yang tadi kita udah tahu kalau pH itu kan kalau dari soal kita itu udah tahu kalau akan dibuatkan pH-nya itu menjadi 12. Berarti pH-nya akan sama dengan 12 yang kita buat, sehingga kalau pH-nya 12 berarti pOH-nya kan akan sama dengan 2 karena pH ditambah pOH itu harus sama dengan 14 gitu. Nah, karena pOH-nya sama dengan 2, pOH sama dengan 2 sehingga konsentrasi OH minusnya itu akan sama dengan 10 pangkat minus pOH, berarti 10 pangkat minus 2 gitu.
Nah, berarti untuk menghitung konsentrasi BaOH 2 kali pakai apa tuh? Nih, taruh pakai reaksi yang ini. Nah, maka pakai reaksi yang itu ya, yang tadi. Berarti konsentrasi BaOH 2 kalinya akan sama dengan 1/2 dikalikan 10 pangkat minus 2 juga, minus 2, sehingga akan sama dengan 5 kali 10 pangkat minus 3 molar. Oke, di sini kita udah dapat konsentrasi BaOH 2 kalinya. Berarti kita langsung tinggal mencari volumenya aja gitu. Nah, ini kan molarnya segini. Aku di bawah. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 3, 0,005 sama dengan 5 kurang 0,05x dibagi 100 tambah x. Nah, ini kan konsentrasi, molar kan sama dengan mol per volume kan. Ini kan mol nih. Terus ini kan volumenya. Ini didapat dari persamaan yang tadi aja sih. Nih, molnya kan 5 kurang 0,05x, volume totalnya itu 100 tambah x gitu. Nah, berarti nanti kalian buat tinggal di matematika aja, nanti akan dapat x-nya itu sebesar 81,82 ml HCl gitu. Nah, ini kan kayak tinggal kali silang aja gitu kan. Berarti 0,005 dikali 100 tambah x dikali silang sama dengan berarti 5 dikurangi 0,05x gitu kan. Nah, berarti 0,5 ditambah 0,005x kali masuk ini 0,05 kali 100 dapatnya 0,5 tambah x kali x dapatnya 0,005x akan sama dengan 5 kurang 0,05x, maka x dan x dijumlahin dapatnya 0,055 ya, 0,055x akan sama dengan 4,5. Jadi 0,5 dikurangi 0,05 dapatnya 4,5, sehingga x-nya itu akan sama dengan 81,82 ml dari HCl. Tuh. Oke, karena yang ditanyakan di sini kan volume dari larutan HCl-nya. Ya udah, berarti volume HCl yang dibutuhkan untuk dicampurkan dengan BaOH 2 kali 100 ml menjadi pH 12 yaitu sebesar 81,82 ml HCl. Oke? Sekian.